adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Ada yang siap memuji Tuhan? Puji Tuhan, yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini ya. Kita mau angkat pujian, aku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik, dunia ini, bangsa ini sedang digoncang dengan segala macam yang terjadi ya. Tetapi mari adik-adik mau tetap cinta Tuhan ya, percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, Tuhan tetap menolong kita semua. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan lagi katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Katakan bersama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari tetap cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sore hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati kami semua yang mengikuti ibadah Tuhan, baik dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami mau tetap cinta Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap mengagungkan nama Tuhan. Mari ada yang semua katakan amin. Lagi tepuk tangannya. Oke, sekarang kita bersyukur ya adik-adik, dari matahari terbit sampai terbenam sore hari ini kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mengangkat pujian dari terbit matahari sampai terbenamnya semuanya karena Tuhan Yesus. Amin. Semua tepuk tangan ya. Yuk sama-sama. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, amin. Dipelihara sama Tuhan Yesus ya. Dari matahari bersinar sampai terbenamnya, kita semua tetap dijaga oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua ya.
katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari ada yang katakan, kita ada semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat tangan adik-adik, katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat tangan adik-adik, katakan bersama-sama. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, Selamat sore anak-anak, kita pada sore hari ini ketemu lagi di dalam acara ibadah online anak-anak sekolah minggu. Marilah kita pada waktu sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Pada sore ini kami bisa kembali bertemu dengan anak-anak walaupun lewat online Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menggerakkan hati anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah Tuhan datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dimanapun kami berada. Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan, sebentar anak-anak akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya menjadikan firman-Mu ini boleh Engkau sendiri yang akan menjabarkan Tuhan, berbicara kepada anak-anak. Terima kasih Yesus. Biarlah apa menjadi firman, menjadi kekuatan iman hati anak-anak-Mu, jadi
Oh Tuhan, pengharapan bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu saya bertanya, untuk minggu yang lalu anak-anak mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Betul, yaitu pelanggaran Saul ya. Saul sudah melanggar perintah daripada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, sore ini kita akan melanjutkan tentang firman Tuhan, yaitu Daud diurapi menjadi raja ya. Kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nanti anak-anak bisa membaca di dalam 1 Samuel ini. Nah, di dalam kitab Samuel ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama bagaimana pasal 1 sampai 7, yaitu menampilkan tentang hidup Samuel melanjutkan tugas menjadi imam pengganti Imam Eli. Nah, yang kedua yaitu di dalam pasal 8 sampai 15 tentang kehidupan Raja Saul ya. Ketika bangsa Israel minta seorang raja seperti bangsa yang lain. Nah, Allah memberikan yaitu seorang raja yang dipilih Allah menjadi raja bagi bangsa Israel. Terjadilah perubahan, yaitu perubahan yang sangat besar pada sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan bangsa Israel yang diperintah oleh Raja Saul yang dulunya adalah teokrasi atau Allah menjadi raja. Namun sekarang pemerintahan menjadi monarki. Monarki apa? Yaitu menjadi kerajaan, sistem kerajaan atau dalam pemerintahan itu Allah mengingatkan kepada Raja Saul supaya dia berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya taat perintah Tuhan. Tetapi Saul menyimpang dari perintah Tuhan sehingga tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, disinilah kita akan terus melanjutkan tentang Raja Saul yang sudah tidak menjadi raja. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yang akan kita pelajari sore hari ini, yaitu di dalam pasal 16 sampai 31 menampilkan tentang hidup Raja Daud yang dipilih Allah menggantikan Raja Saul. Nah, ketika Tuhan memilih Saul, ia digambarkan sebagai seorang yang baik, ramah ya. Di dalam 1 Samuel 9 ayat 21. Namun Saul menunjukkan pribadi atau sikap ketika dalam tekanan ia tidak mau mentaati perintah Tuhan. Melalui Samuel, ketika Samuel tahu kalau Saul ditolak menjadi raja, dia menjadi anak-anak? Sedih ya. Membuat Samuel ini sedih, berduka cita ya. Sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang harus dia perbuat. Tapi Tuhan berfirman mengatakan, sampai berapa lama lagi engkau akan seperti ini. Lalu Tuhan menunjukkan memberikan petunjuk kepada Samuel supaya dia bangkit ya, supaya dia bangkit dan mau lagi menggerakkan hatinya, yaitu Tuhan mengajarkan dia yaitu memberikan pekerjaan yang baru, yaitu dia akhirnya Samuel memberikan pekerjaan baru supaya dia bangkit, yaitu supaya dia mengambil satu tanduk yang untuk berisi minyak, supaya dia nanti akan dipakai untuk mengurapi raja yang baru menggantikan Saul. Nah, di sini anak-anak, tahukah kamu ya, jika seperti digambarkan seperti anak-anak kalau mempunyai adik yang masih kecil, balita, bayi berumur
umpamanya 2 bulan, 3 bulan itu sudah bisa melihat, dia melihat, matanya sudah bisa melihat. Nah di situ anak-anak kalau ingin supaya adiknya ini bisa bisa tertawa, itu bagaimana caranya? Dengan cara kita dililing, ya, kalau bahasa jalan dililing untuk dikudang, dengan cara mata kita tutup, lalu kita baca cilu ba. Dari situ anak-anak adik ini bisa tertawa. Tapi semakin hari semakin bertambah besar. Nah, kalau orang menghibur orang-orang yang besar itu bagaimana? Ya, bagaimana kita bisa menghibur orang-orang yang sudah besar atau dewasa? Nah, kita perlu dihibur, yaitu dengan semangat. Nah, anak-anak, rupanya Allah juga memberikan semangat, atau memberikan semangat pada Samuel, ya, supaya dia bangkit untuk mau tidak merasakan duka cita yang mendalam. Di situ dia akhirnya Samuel melakukan apa yang menjadikan firman perintah Tuhan. Dia mengambil tanduk, ya, itu diisi dengan minyak. Lalu dia disuruh pergi ke Betlehem menjumpai Bapak Isai. Nah di situ dia tapi dia disuruh ke Betlehem ini dia itu takut. Aku pergi ke Betlehem ketemu dengan Saul, apakah aku tidak dibunuh? Nah, di situ Tuhan memberikan kekuatan supaya dia mengadakan persembahan kurban untuk Tuhan dan mengundang orang-orang tua-tua di situlah. Orang-orang tua-tua ini tahu kalau Samuel datang ke Betlehem itu apakah akan menjadikan bencana yang besar atau akan memberikan kedamaian. Nah, disitulah bahwa Samuel datang ini untuk membawa damai. Di situ lalu anak-anak, ya, tahukah kita seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu Samuel menuruti dan dia pergi membawa korban bakaran yang dipersembahkan untuk Tuhan dan mengundang Isai, ya, Bapak Isai. Lah Bapak Isai ini mempunyai anak. Lah disinilah Tuhan Allah akan memilih satu anak yang akan dijadikan raja. Lah di situ Samuel mengatakan, Bapak Isai, aku ingin melihat anakmu. Di situ setelah dia melihat ada seorang anak bernama Eliab, ya, di situ hatinya Samuel itu sudah, wah, inilah yang akan menjadi raja, ya. Dia gagah, ya, dia tinggi, patut ya menjadi seorang raja. Dia akan mengurapi, tapi Tuhan memberikan penolakan, ya. Jangan, aku tidak bisa memilih dia, ya. Lalu anaknya satu persatu masuk, tapi sampai 7 anak tidak ada yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Lah di situ lalu Samuel mengatakan kepada Isai, Bapak Isai ini, Pak, apakah anak ini semua sudah anakmu semua? Bukan, ya, belum. Saya masih mempunyai 1 anak lagi, tapi dia sedang mengembalakan kambing domba. Lalu Samuel menyuruh, panggil dia supaya dia datang. Kita tidak bisa duduk makan sebelum anakmu yang 1 ini datang. Lah disitulah Samuel menantikan kedatangan anak daripada Bapak Isai ini. 1 anak inilah lalu datang. Samuel kaget, wah, ya, dimana dilihat pipinya itu sang merah-merahan, ya, wajahnya parasnya elok, rupanya bahagia. Di situ lalu Tuhan menunjukkan, bangkitlah, urapi dia, ya. Lalu Samuel disuruh bangkit supaya mengurapi ini anak daripada Bapak Isai ini. Namanya siapa, anak? Siapa yang tahu? Ayo. Oh, benar, ya, namanya adalah Daud, ya. Lalu Daud diurapi oleh siapa? Oleh Samuel menjadi seorang raja. Di sini lalu anak-anak? Dia melihat Daud menjadi raja ini menggantikan Raja Saul. Lalu Samuel
mendapatkan penghiburan dari Tuhan melalui tugasnya mengurapi siapa? Raja Daud tadi ya. Nah, Nana, ketika seorang ingin ya berkenan di hadapan Tuhan, seseorang itu harus bisa memiliki paras yang Tuhan itu tidak melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat dengan hati. Seperti Eliab tadi ya, walaupun Daud melihat kenyataannya parasnya begitu, tapi Tuhan menolak karena dia bukan pilihan dari kita, bukan melihat dari mata, dari kenyataan, dari kita lihat mata, tapi kita melihat hati ya. Jadi anak-anak ya, kita harus melihat apa yang manusia itu melihat luarnya, tetapi Tuhan melihat dalamnya. Nah, kalau kita mau berkenan kepada Allah, kepada Tuhan, hendaklah kita mempunyai iman dan secara baik ya, bukan lahiriah tetapi batiniah ya. Jadi kita tunjukkan dengan kelakuan kita, bukan semata-mata untuk menyanjung diri kita sendiri, tapi kita bekerja atau kita melakukan ini sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, kita anak-anak, marilah kita, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita harus mempunyai hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Tujuan daripada firman Tuhan pada sore hari ini yaitu tujuannya supaya satu, anak-anak mengetahui bahwa Tuhan berkenan kepada kepada Daud untuk diurapi menjadi raja. Yang kedua, kalau anak-anak mau belajar hidup, yaitu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita mau belajar seperti apa yang diperintahkan Tuhan, supaya kita juga berkenan di dalam hati kita. Inilah Tuhan, anak-anak yang menjadi firman pada sore hari ini, di mana kita harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat hafalan pada sore hari ini yaitu di dalam 1 Samuel 16 ayatnya 12b yang bunyinya, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia ya. Itulah sebagai ayat emasnya pada sore hari ini. Jadi sebelum kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau berbuat baik, berbuat yang bukan dari lahiriah tapi dari batiniah ya. Mari kita berdoa untuk akhir kebaktian pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah berfirman pada anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Mau belajar mentaati apa yang menjadikan firman-Mu. Seperti Tuhan Samuel yang telah diberikan kesukaan, penghiburan yang daripadamu Tuhan. Demikian biarlah hidup kami juga ada sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Biarlah kami mau belajar untuk taat firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kami mau belajar tidak melihat dari rupa tetapi melihat dari hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah pada sore hari ini anak-anak-Mu boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada sore hari ini. Berkati semua orang tua di dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing. Demikian berkati guru-guru yang ada di sekolah minggu ini Tuhan. Ya, kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, dan memberikan kekuatan dalam menghadapi saat seperti ini Tuhan. Kami mau belajar untuk taat dan kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang menjadi firman-Mu pada sore hari ini boleh berkenan di hati anak-anak-Mu. Engkau sendiri akan meneruskan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu lebih taat dan lebih rajin lagi di dalam mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Makasih kami serahkan Tuhan pada sore hari ini apa yang menjadi doa kami, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke.